Dan kita lanjutkan kepada akademik para santri Pondok Modern Tasaka. Alhamdulillah dari data yang telah tertera dari kementerian pertama hingga kementerian yang sebelum kami mencapaikan, untuk akademik santri tahun ini meningkat. Kita dapat melihat dengan adanya santri yang memperoleh medali emas pada Olimpiade Sains dan Matematika tingkat nasional sepesantren di Indonesia. Tepuk tangan untuk santri Pondok Modern Tasaka. Selain peningkatan dalam bidang akademik, adapun peningkatan di bidang non-akademik seperti telah terikutinya atau mengikutinya klub-klub dari Pondok Modern Tasaka untuk mengikuti lomba, dan alhamdulillah ketika mengikuti lomba mendapatkan juara 1 dan juara 3. Dan untuk juara 1 didapatkan oleh Albatros yang mengikuti Open Merdeka Cup, dan untuk juara 3 didapatkan oleh TBA Tasaka Battle Academy ketika mengikuti perlombaan daerah atau sering kita sebut Popda. Dan itu pula tidak cukup kalah menyenangkan dan membanggakan, tapi juga ada satu lagi prestasi dari santri Pondok Modern Tasaka yang cukup membanggakan, dari Ananda Muhammad Akbar yang telah membawa nama baik Pondok Modern Tasaka ketika memperoleh juara 1 dalam lomba dai tingkat Kabupaten Batang. Tepuk tangan untuk Ananda Muhammad Akbar. Dan perlu diketahui bahwasanya eksistensi Pondok Modern Tasaka untuk tahun ini mengalami peningkatan yang bisa kita lihat dari jumlah tamu Pondok Modern Tasaka yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari tahun sebelumnya yang hanya menerima tamu sebanyak 71 tamu, dan pada tahun ini alhamdulillah menerima sebanyak 116 tamu. Dan kebanyakan dari tamu berasal dari mitra lembaga pesantren untuk belajar bagaimana sistem zakat dan wakaf yang ada di Pondok Modern Tasaka beserta sistem AIS dan sistem cashless yang ada di Pondok Modern Tasaka. Maka kami harap untuk seluruh santri Pondok Modern Tasaka tidak ada yang membawa uang cash, dikarenakan cashless kita saja sudah menjadikan core untuk Pondok Modern Tasaka. Tepuk tangan untuk Departemen Keuangan Pondok Modern Tasaka. Harapan kami kepada pengurus selanjutnya menjadikan OPPM sebagai organisasi yang bisa menjadi rujukan ataupun contoh untuk organisasi pondok-pondok yang lainnya, ataupun selain pondok pun bisa. Kalian harus bisa menjadikan OPPM ini sebagai organisasi rujukan untuk organisasi yang lain di luar sana. Ya. Setelah itu, secara umum perubahan nomenklatur pada tahun ini memberikan dampak yang sangat positif kepada pengurus kabinet pertama atau generasi pertama, dan juga generasi-generasi kabinet, pengurus kabinet yang selanjutnya. Karena kami merasa sangat bangga dengan sebutan ataupun nomenklatur yang baru. Seperti halnya kami berdua, kami adalah orang yang paling bangga di OPPM ini karena kami mendapatkan gelar atau mungkin sebutan yang aslinya belum pantas untuk kami berdua. Tetapi dengan kepercayaan Bapak pimpinan Pondok Modern Tasaka, kami mengenyam atau mungkin kami mendapatkan nomenklatur dan sebutan sebagai presiden dan wakil presiden OPPM, walaupun kami berdua belum pantas untuk mendapatkannya. Terima kasih kami haturkan untuk bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Tasaka beserta Dewan Guru. Hadhil fatrah antajna nataijal a'mal al-mutamayyizah wa hiya kamat tali. Al-awwal yakni ijadul al-fasl al-dhaki ay smart class litulab safil khamis. Kama arafna anna yakni al-dhaka al-istinai hadha muhim fi hadha zaman, walidhalika nasta'mil al-dhaka al-istinai am teknologi fi darsil masa wa khasah ila tulab fasil khamis. Hadha ahad min ikhtiyarina litarkiyatil lughah wabil khusus ila tulab safil khamis. Summa asani yakni i'dad qamus litulab bi thalathi lughat, wa alhamdulillah aidan fi hadhil fatrah katabna qamus litulab bi thalathi lughat, wa antum insyaallah
tastati'un an tashtari hadha qamus mungkin ba'da syahrain aw mungkin fi al-fatrah al-atiyah ba'da tamami at-tiba'ah. Summa siyaghatu yakni asalis siyaghatu dalil irsyadil amal li wizaratil lughah wa ta'lim. Katabna dalil irsyadil amal min ajli suhulati tangzimil barnamaj li wizaratil lughah wa ta'lim al-atiyah. Amma natijah al-akhirah yakni tangzimul musabaqat wa ta'limul lughatain. As-safhah ba'da. Ayo. Tangzimul musabaqat wa ta'limul lughatain. Kama arafna annana nazzamna al-musabaqat am baramijil lughah khassa fi yaumil jumu'ah. Amma yaumul jumu'ah yakni fi fatrah as-sabiqah hadha yaum li tatbiq al-muhadasah. Fanughayyir nubaddil tatbiq al-muhadasah min yaumil jumu'ah ila yaumil thulatha. Amma yaumul jumu'ah hadha khass li baramijil lughah. Amma baramijil lughah hadha mislu musabaqatut tamthil summa musabaqatul ghina tartibul jumlah summa ta'limul muhadarah. As we see on the screen, medium and major offense is decreased because the santris are aware about consequence if they offend the language rules. And as we see, minor offense has increased because the santris are not aware about how important and useful is the use of official language in their daily life. Adapun hasil usaha unggulan yang telah kami laksanakan selama periode kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan workshop dan seminar coding kepada seluruh sekretaris kementerian bekerja sama dengan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Diponegoro Semarang dengan harapan seluruh sekretaris kementerian dapat menambah wawasan dalam segi coding dan pemrograman. Selanjutnya, pengadaan sistem visa dan boarding pass di setiap konsulat ketika perpulangan dengan harapan seluruh santri Pondok Modern Tazaka dapat terbiasa dalam sistem visa dan boarding pass ketika mereka ingin bepergian ke luar negeri. Seperti halnya harapan Pondok Modern Tazaka kepada santri-santrinya agar santri Pondok Modern Tazaka dapat berkiprah ke internasional. Dan seperti tagline Tazaka, from Tazaka to the world. Pembuatan notebook OPPM atau buku catatan OPPM kepada seluruh anggota kementerian. Seperti yang bisa kita lihat semua bahwasanya saat ini seluruh anggota Kabinet Kreatif dan Inovatif telah membawa buku catatannya masing-masing, di mana di dalamnya terdapat personal identity atau biodata masing-masing anggota kementerian, lalu struktur Kabinet Kreatif dan Inovatif, catatan, dan di belakangnya terdapat galeri kementerian. Dan yang terakhir hasil usaha unggulan kami, pembuatan buku laporan mingguan kementerian dengan format terbaru. Melihat bahwasanya nomenklatur kita telah dirubah menjadi kabinet, maka kami juga merubah format laporan mingguan. Dengan 1 bulan itu ada 4 kali laporan mingguan dan 1 kali laporan bulanan. Dapat kita lihat bersama dalam kaca perbandingan di layar bahwasanya santri Pondok Modern Tazaka meningkat setiap tahunnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini persentase santri Pondok Modern Tazaka meningkat 12% daripada tahun sebelumnya, yakni 786 santri. Beri tepuk tangan untuk santri Pondok Modern Tazaka. Perolehan JIS pada tahun ini alhamdulillah mengalami kenaikan. Pada tahun lalu mendapatkan sebesar 1.637.163.108 rupiah, dan pada tahun ini mendapatkan 1.861.859.783 rupiah. Penyumbang terbesar wakaf pada tahun ini berasal dari hasil wakaf melalui uang dari masyarakat, yaitu sebesar 49,34%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf semakin meningkat. Hasil wakaf produktif menempati urutan kedua, yaitu sebesar 31,17%. Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha di pesantren apabila dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pendapatan yang penting bagi lembaga pendidikan.
Perbandingan perolehan wakaf dengan tahun lalu dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada tahun 2023 mendapatkan sebesar Rp7.246.146.151 dan pada tahun ini mendapatkan sebesar Rp9.380.942.607. Bisa dilihat tabel di atas, persentase perbandingan perolehan dari tahun 2023 dengan tahun 2024 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 29,6%, disebabkan karena meningkatnya hasil wakaf produktif yang signifikan. Maka Kementerian Koperasi dan Perdagangan pada tahun ini membubuhkan keuntungan sebesar Rp1.146.178.700 Dengan analisa, pada tahun ini Kementerian Koperasi dan Perdagangan mengalami kenaikan 23% dikarenakan tingkat kepuasan pelanggan yang meningkat dengan pelayanan yang semakin prima atau service excellent dan juga penambahan aneka varian barang yang baru. Adapun grafik keuntungan dari 5 periode ke belakang, dari periode 2020 sampai dengan 2025, dan pada tahun ini keuntungan mengalami peningkatan sebanyak 23% dari tahun lalu, yaitu sebesar Rp390.994.280. Dan berdasarkan analisis omset Kementerian Koperasi dan Perdagangan tahun ini dibagi dengan 884 santri, maka hakikatnya setiap santri sudah berbelanja melalui Kementerian Koperasi dan Perdagangan sebesar Rp6.900.743. Dan dengan diadakannya sistem keuntungan 20%, maka setiap santri hakikatnya telah berwakaf melalui kementerian kami sebesar Rp1.296.581. Dengan uang masuk yang berasal dari santri dengan persentase 21,57% dari uang masuk. Dan pemasukan yang berasal dari unit usaha dengan persentase 52,7% dari total uang pemasukan. Dan yang terakhir pemasukan yang berasal dari Ziswaf dengan persentase 26,35% dari total uang pemasukan. Next. Bisa dilihat diagram pada layar menjelaskan bahwa manajemen keuangan pondok dikatakan baik apabila sumber pemasukan pondok yang berasal dari unit usaha lebih besar daripada sumber pemasukan yang berasal dari Ziswaf dan santri. Adapun manajemen keuangan pondok dikatakan kurang baik apabila sumber pemasukan pondok yang berasal dari santri lebih besar daripada Ziswaf dan unit usaha. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwasanya manajemen keuangan Pondok Modern Tazaka berada di dalam kategori baik disebabkan unit usaha pondok yang memberikan pemasukan paling banyak setelah Ziswaf dan santri. Tepuk tangan untuk Pondok Modern Tazaka. Dengan total uang masuk yang berasal dari santri 21,57% dan yang berasal dari Ziswaf 26,35% dan total uang masuk yang berasal dari unit usaha sebesar 52,7%. Dalam kementerian kami terdapat 5 program kerja dan alhamdulillah program kerja telah terlaksana dan kami rangkum menjadi hasil usaha unggulan. Hasil usaha unggulan kementerian kami dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyediaan buku laporan data santri yang sakit, piket rayon, piket malam, dan piket pengurus rayon. Kemudian yang kedua, pemindahan tempat air minum dan tempat cuci piring dari dalam dapur keluar dapur. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan inventaris baru berupa kipas angin di ruang makan santri dan guru, meja dan bangku makan di ruang makan santri, alat pembuka kaleng susu, blender, baskom dan tutup baskom stainless, Aqualux, freezer besar TCL, freezer kecil RSA, dan yang terakhir handy talkie. Dapat kita lihat bersama
kami menambahkan 2 buah freezer baru yang mana kami gunakan untuk menyimpan daging kurban selama beberapa bulan. Alhamdulillah, pada tahun ini seluruh santri dan seluruh guru dapat mengonsumsi daging kurban dan meningkatkan gizi mereka. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian analisa kebutuhan tahun depan. Kapasitas ruang makan Kementerian Urusan Pangan dan Logistik saat ini 607 santri dalam sekali makan. Sehingga dengan jumlah 884 santri saat ini kami berlakukan sistem terjadwal. Apabila tahun depan jumlah santri menjadi 1104 dengan kapasitas tempat 607 santri, maka tempat makan hanya menampung 82% dari jumlah santri. Sehingga perlu adanya perluasan kapasitas ruang makan atau makan santri terjadwal seperti tahun ini, 2023-2024. Walaupun kendala dan tantangan yang kami hadapi sangat banyak, tapi kami telah membuat dan menghasilkan karya besar. Di antaranya adalah pembangunan 8 lokal ruang kelas yang insya Allah pada bulan Desember ini akan siap untuk digunakan. Yang kedua, pembangunan 7 lokal kamar mandi Mekah yang nantinya akan digunakan oleh OPPM yang baru. Yang ketiga, pembangunan kantor holding company PT Tasco Indonesia Berkah. Yang keempat, pavingisasi halaman Masjid Az-Zaki. Dapat kita lihat di sekeliling Masjid Az-Zaki ini pavingnya telah diganti dengan paving yang bagus dan lebih kuat. Kemudian renovasi rumah laundry, pavingisasi depan halaman gedung Mekah, pengadaan lemari santri baru sejumlah 244 buah, pengadaan meja makan santri sejumlah 20 buah, pengadaan bangku makan santri sejumlah 82 buah, pengadaan meja kantor KMI dan OPPM sejumlah 14 buah, pengecetan paving MIL Asrof, pembuatan aviari. Adapun hasil usaha dari bagian kelistrikan, yang pertama pemasangan KWH baru dengan daya 7.700 watt di kantor pengasuhan santri. Kemudian instalasi listrik kamar mandi Mekah, instalasi listrik rumah laundry, pengadaan dan pemasangan kipas angin di asrama santri, pengadaan dan pemasangan AC di kantor pengasuhan santri dan di gedung Cordova. Adapun hasil usaha dari bagian perairan, yang pertama penambahan saluran pipa dari sumber ke Brown Cap, pembuatan saluran air emergensi dari sumur bor ke tandon emergensi, kemudian pemasangan instalasi air kamar mandi Mekah, pengadaan dan pengecekan geolistrik pada 3 titik. Titik yang pertama di tandon masjid, titik yang kedua di gedung Indonesia 1, dan titik yang ketiga di lapangan besar Tazaka. Kemudian pemasangan instalasi air di rumah laundry dan kamar mandi Mekah. Lalu berikut adalah hasil usaha kami selama 1 tahun kepengurusan kami di Kementerian Media dan Informasi. Yang pertama adalah memperbanyak video-video podcast. Perlu diketahui bahwa pada periode kami banyak memproduksi konten-konten tentang podcast, mulai dari podcast bersama Bapak Pimpinan, podcast bersama tamu-tamu pondok, podcast bersama santri dan guru, serta podcast bersama ketua-ketua acara besar di Pondok Pesantren Tazaka. Lalu selanjutnya, membuat jaringan internet mandiri khusus untuk Kementerian Media dan Informasi. Selanjutnya, merubah setup kantor dan studio podcast Tazaka TV yang baru. Perlu diketahui, pada periode sebelumnya, Kementerian Media dan Informasi telah merenovasi kantor dan studio podcast Tazaka TV yang baru. Lalu pada periode kami merubah seluruh setup kantor dan studio podcast Tazaka TV yang baru supaya lebih rapi dan lebih nyaman. Selanjutnya, menerbitkan majalah dinding Tazaka Pos dan Anafizah. Seperti yang kita tahu, Kementerian Media dan Informasi bertanggung jawab atas 2 majalah dinding yang ada di Pondok Pesantren Tazaka, yaitu yang pertama adalah majalah dinding Tazaka Pos yang berisi tentang informasi dan kegiatan-kegiatan santri di pondok yang berada di depan kantor pengasuhan santri. Lalu yang kedua adalah majalah dinding Anafizah yang berisi tentang berita-berita atau informasi dari luar pondok yang berada tepat di samping Masjid Az-Zaki.
Lalu selanjutnya, mengklasifikasikan konten YouTube Tazaka TV ke dalam beberapa playlist. Pada periode kami, alhamdulillah, kami telah merapikan playlist di channel YouTube Tazaka TV supaya dapat memudahkan viewers untuk memilih video yang ingin mereka tonton. Lalu kita masuk ke analisa. Yang pertama adalah unggahan berita di website pada periode kami meningkat tajam dari tahun lalu yang berjumlah 97,5% atau 2 kali lipat. Adapun berita website yang paling diminati oleh pembaca adalah berita tentang kegiatan santri, disusul dengan berita tentang kegiatan pimpinan pondok di dalam maupun di luar negeri, dan yang terakhir berita tentang kegiatan-kegiatan pondok. Lalu yang kedua, video yang lebih banyak diminati oleh penonton adalah video tentang kegiatan santri. Sebagai bukti, video tentang Panggung Gembira 609 The Next Ibnu Hayyan ditonton lebih dari 14.000 kali. Yang ketiga, viewers terbanyak di channel YouTube Tazaka TV adalah viewers yang berusia 35-44 tahun dan 25-33 tahun. Mereka berasal dari kalangan wali santri dan alumni pesantren yang ingin mengupdate informasi tentang kegiatan pondok melalui channel YouTube Tazaka TV. Lalu selanjutnya, jumlah video yang kami unggah ke channel YouTube Tazaka TV mengalami penurunan dari periode sebelumnya, yaitu sebanyak 8,6%. Maka kedepannya diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan produksi konten di channel YouTube Tazaka TV. Lalu selanjutnya, kursus teknologi informasi dan komunikasi dan pemrograman mengalami minat yang cukup baik dari santri. Maka BLK sebagai pusat kegiatan harus ditingkatkan sarana pendukungnya supaya dapat menampung peserta khusus yang lebih banyak. Lalu yang terakhir, santri sebagai the agent of change harus mampu bersaing dalam bermedia. Maka media center ke depan harus mampu menggali potensi santri dengan berbagai program seperti penulisan berita, opini, dan feature, serta membuat podcast khusus santri dan guru dengan tema kepondok modernan. Second, sound system installation. We have 3 sound system installed in our management. Masjid sound system update, Masjid second floor sound system, and gazebo sound system. Third, stand mic logo. In our management, we have put a logo plate on the microphone stand to make it more good looking. And the last, book compile. We have compiled a mic map book for Panggung Gembira 609 The Next Ibnu Hayyan to make our work easier. Selama kepengurusan kami telah membuahkan beberapa hasil usaha. Di antaranya yaitu yang pertama, pembaruan cat pada seluruh bagian lantai 1 masjid, seluruh lak Al-Quran, dan serta mimbar masjid. Lalu kami juga telah melakukan perbaikan gudang, kebersihan masjid. Lalu kami juga telah memasang lampu pada mimbar guna memberi penerangan untuk khotib, sehingga memudahkan khotib dalam membaca teks khutbah. Lalu kami juga memperbarui kipas bagian dalam masjid, sehingga terasa lebih sejuk dan nyaman. Dapat kita simpulkan bahwasanya tahun ini kualitas bacaan santri Pondok Modern Tazaka semakin meningkat. Dengan catatan data tersebut diambil dari data milik pengurus asrama. Lalu adapun kriteria santri yang dapat membaca Al-Quran menurut standar Pondok Modern Tazaka adalah sebagai berikut: melafazkan setiap huruf hijaiyah dengan makharijul huruf yang tepat, menggunakan tajwid yang sesuai, dan membaca dengan lancar tanpa mencuri nafas. Ekstrakurikuler karate kembali on seperti biasanya. Lalu yang kedua, kami juga telah membuat buku rekapitulasi Kementerian Olahraga. Lalu kami juga mengadakan ajang olahraga tahunan, yaitu Pekan Olahraga dan Seni atau yang biasa kita sebut sebagai Porseni, yang diikuti oleh seluruh santri Pondok Modern Tazaka dari kelas 1 sampai kelas 6 kami. Lalu kami juga mengadakan nonton bersama atau nobar pertandingan sepak bola pada pertandingan tim nasional Indonesia menghadapi Korea Selatan pada tahun 2023. Lalu kami juga
mengikuti event-event olahraga di luar pondok sebagai berikut. All Star Futsal Tasaka atau yang biasa kita sebut sebagai Albatros mengikuti turnamen Open Merdeka Futsal Cup 2024 yang diikuti oleh kelas tingkat SMA sederajat dan alhamdulillah juga menjuarai sebagai juara pertama. Lalu 14 Basketball Club yang mengikuti Pekan Olahraga Pemuda Daerah atau yang biasa disebut sebagai Popda yang dilaksanakan di Gor Abirawa Batang pada bulan lalu. Lalu juga Nexus All Star Football Club friendly match menghadapi Galaxy FC. Lalu Persatuan Bela Diri Tasaka mengikuti event pertandingan besar yaitu Internasional Karate Surabaya 2024 yang diselenggarakan di kota Surabaya. Alhamdulillah juga mereka berhasil membawa pulang berbagai medali mulai dari perak hingga emas. Lalu juga kami melakukan lomba-lomba atau pertandingan yang kami selenggarakan sebagai berikut. Liga Gubco atau Gubernur OPPM dan Koordinator yang dimana diikuti oleh seluruh kabinet inovatif dan kreatif. Pada Liga Gubco dimenangkan oleh jajaran Gubernur. Beri tepuk tangan untuk Gubernur. Lalu kami juga menggelar ajang olahraga pada Liga Futsal yaitu Hayan Konsulat yang dimenangkan oleh Konsulat Batang. Lalu juga pada kedatangan santri di semester pertama bertepatan dengan bulan Syawal, kami juga mengadakan ajang futsal yaitu Syawal Cup yang diikuti seluruh santri mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dan dimenangkan oleh santri kelas 3 intensif dan kelas 4. Lalu kami juga mengadakan kabinet liga yang dipanitiai oleh Kementerian Olahraga yang dimenangkan oleh bagian atau Kementerian Daily Organizer OPPM. Lalu kami juga mengadakan kompetisi internal pada tiap-tiap klub olahraga sebagai berikut, seperti Flash Battle of the Year, lalu Gymnastic Competition. Selama kepengurusan kami telah mencuci pakaian santri dan guru sebanyak 89.898 pakaian. Masuk pada kementerian kami dibagi menjadi dua sumber. Yang pertama, pengajuan anggaran dan penambahan inventaris baru dan juga cashless santri. Uang masuk melalui pengajuan anggaran dan inventaris baru adalah sebesar Rp35.600.000 dan saldo akhir pada kementerian kami adalah minus Rp132.570.550. Perlu kita ketahui, saldo minus pada kementerian kami itu disubsidi oleh Pondok Modern Tasaka. Tepuk tangan untuk pondok kita tercinta. Adapun hasil usaha unggulan yang telah kami peroleh selama kepengurusan kami, yaitu pemindahan rumah laundry yang baru yang berada di Desa Sedayu, yang dimana di rumah laundry yang baru ini kami telah menyediakan beberapa fasilitas baru seperti mesin cuci yang lebih modern, mesin pengering, setrika uap, dan juga alat pencuci jas. Dan juga kami pun telah menyediakan jasa laundry jas di dalam Pondok Modern Tasaka, sehingga memudahkan para guru dan santri ketika ingin mencuci jas. Selanjutnya lanjut ke data dan analisa.
Data yang pertama adalah data buku berdasarkan klasifikasi. Dapat dilihat di layar buku hardcover dan softcover. Buku berbahasa Indonesia berjumlah 1.898, buku berbahasa Inggris berjumlah 235, buku berbahasa Arab berjumlah 2.513 yang terdiri dari buku fikih, buku tafsir, buku hadis, buku akidah, dan buku ulumul ab dengan total 4.636 X lembar. Selanjutnya adalah digital book yang terdiri dari PDF dan e-book. PDF berjumlah 2.540, e-book berjumlah 7.533 dengan total 10.073 file. Diagram pembaca dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun perusahaan kami jumlah pembaca itu sebanyak 496 santri, dan pada tahun 2023 sebanyak 368 santri. Dan kami mengambil analisa peningkatan jumlah pembaca dari tahun ke tahun disebabkan karena beberapa faktor. Penambahan koleksi dan fasilitas. Adanya penambahan koleksi fasilitas berupa AC dan koleksi buku seperti novel, komik, sehingga menarik minat santri untuk membaca di perpustakaan. Adalah penerbitan majalah dinding. Penerbitan majalah dinding pada kementerian kami dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada penerbitan Al-Misbah, dan yang kedua ada penerbitan KMI News. Penerbitan majalah dinding Al-Misbah menyumbang 24 dari 30 edisi dengan persentase 80%. Adalah Kementerian Kabinet OPPM di bawah naungan Departemen Pengasuhan Santri yang bertugas mengontrol seluruh aspek kehidupan santri dan memastikan keamanan pondok dan santri dari ancaman baik dalam maupun luar pondok. Pelanggaran ringan dan sedang mengalami penurunan jumlah santri yang melanggar, namun pada pelanggaran berat mengalami penaikan. Hal ini dikarenakan lebih intensifnya Kementerian Keamanan dan Ketertiban dalam memberikan penyadaran akan pentingnya disiplin, dan juga memberikan penyadaran akan pentingnya disiplin pada anggota yang melakukan pelanggaran secara langsung. Data tamu periode 2024-2025 kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama tamu luar negeri dan tamu dalam negeri. Dan tamu dalam negeri kami bagi lagi menjadi tiga. Yang pertama lembaga pesantren, yang kedua perorangan, dan yang ketiga institusi, lembaga atau kelompok. Pada periode 2023-2024 berjumlah 75 kunjungan yang terdiri dari tamu dalam negeri berjumlah 64 kunjungan dan tamu luar negeri berjumlah 11 kunjungan. Dan pada tahun ini alhamdulillah jumlah tingkat kunjungan tamu bertambah yang terdiri dari tamu dalam negeri 119 kunjungan dan tamu luar negeri berjumlah 10 kunjungan, total 119 kunjungan. Dengan catatan jumlah kunjungan tamu pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan beberapa pondok modern Tazaka ini telah menjadi acuan bagi lembaga lain untuk belajar tentang kepesantrenan, sistem cashless, dan ziswaf. Banyak tamu yang berkunjung ke Pondok Modern Tazaka berasal dari lembaga pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa Pondok Modern Tazaka telah menjadi salah satu sumber rujukan pondok pesantren di Indonesia. Tepuk tangan untuk Pondok Modern Tazaka. Pada tahun ini beberapa kesan tamu tercurahkan melalui tulisan sebagai berikut. Seperti dari Mr. Ali Abdullah, Australia, Dr. Husam Syakir, Mesir, Bapak Brigjen TNI Bapak Dani Bundianto, Ahmad Taufik AR, Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Adapun hasil usaha unggulan yang telah kami laksanakan selama masa kementerian kami. Yang pertama, pembagian vitamin C 1 minggu 2 kali, sehingga meningkatnya daya tahan tubuh santri dan mengurangnya jumlah santri yang sakit ketika adanya agenda besar pondok dan pada saat musim pancaroba. Yang kedua, renovasi TMC secara keseluruhan yang meliputi dengan pengecatan lemari santri rawat inap, perbaikan wastafel, dan perbaikan genteng yang bocor. Yang ketiga, revisi konsep dan SOP, diantaranya perizinan santri sakit untuk santri yang harus kontrol ke dokter spesialis. Yang kedua, penjengkukan santri sakit di TMC sehingga suasana di TMC lebih kondusif. Yang keempat, pengadaan acara khitanan massal ketika Maulid Nabi Muhammad SAW.
Yang kelima, pengadaan pemeriksaan kesehatan dan donor darah gratis ketika acara silaturahmi dan buka puasa bersama pimpinan dan pengasuh Pondok Asriah dan Salafiyah se-Jawa Tengah. Adapun program kerjasama dengan mitra lembaga luar pondok, diantaranya yang pertama, Rumah Sakit Kim dalam penanganan santri rawat inap yang harus kontrol ke dokter spesialis. Yang kedua, Hidayu Medical Center dalam penanganan aksiden mendadak. Yang ketiga, Puskesmas Bandar dalam melakukan cek lab santri. Yang keempat, apotek dalam pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Beberapa hasil usaha unggulan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Di antaranya, pertama, kami telah mengganti beberapa tanaman lama dengan tanaman baru, dikarenakan terdapat tanaman lama yang layu dan rusak. Adapun area taman yang telah kami ganti di antaranya, taman pada depan gedung kantor, di area gazebo bawah, di samping turunan depan gedung Ropito, dan di tebing tulisan PM Tazaka. Kedua, kami telah menambah dan membuat taman-taman baru yang berada di area gedung Al-Asraf, di area tempat wudhu masjid, lapangan sepak bola, dan tebing pertigaan jalan. Perlu diketahui bersama bahwasanya penambahan dan pembuatan taman-taman baru tersebut bertujuan untuk menambah keindahan, keasrian, dan kenyamanan di area pondok. Ketiga, kami telah merenovasi beberapa kolam ikan yang berada di area pondok. Dikarenakan beberapa kolam mengalami kerusakan sehingga akan mengurangi estetika dan keindahan. Adapun kolam yang kami renovasi yaitu sebagai berikut. Kolam ikan yang berada di gazebo bawah, kolam ikan yang berada di depan gedung Madinah atau dapur, dan kolam ikan yang berada di area masjid. Keempat, kami telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna pengadaan aviari untuk tempat burung hias dan burung kicau. Data pertamanan meliputi taman depan tempat wudhu masjid, taman penyemaian tanaman, taman depan gedung Suriah, taman aviari, taman gedung TPK Asraf, dan terakhir taman gazebo bawah. Adapun data kolam ikan gazebo bundar, kolam ikan gazebo bawah, kolam ikan samping masjid, kolam ikan depan gedung Madinah, kolam ikan depan parkiran, dan kolam ikan depan gedung Suriah. Perusahaan kami, hasil usaha yang kami berikan kepada Pondok Modern Tazaka adalah sebagai berikut. Membuat background perkumpulan di masjid seperti kuliah umum, pembacaan etiket, dan pembacaan pesan dan nasihat sebelum perpulangan santri, dan acara-acara lainnya. Membuat background acara-acara besar pondok seperti Festival Al-Quran dan Sunnah, Pekan Perkenalan Khutbatul Ars, dan Panggung Gembira. Menghias tulisan Anda belanja, Anda beramal pada dinding outlet Ahsan Roti. Menghias sekat tempat makan kelas 6. Lalu membuat dan memperbarui 3 lagu, yaitu official soundtrack Panggung Gembira 609 The Next Ibnu Hayyan, Masa Terindah, dan Cahaya Harapan. Lalu menghias dinding kantor KMI, yaitu yang bertuliskan Nadil Mudarisin, dan menulis kaligrafi pada dinding gontor lantai 2 yang bertuliskan Diwanul Mantiko. Perlu diketahui, tim Tazaka Band memiliki tim inti yang beranggotakan 9 orang kelas 6, yang mana tim anggota lainnya hanyalah anggota kursus tim musik. Dan tim musik kami bernama Hayonic atau Hayyan on Music. Tim ini telah membuat 9 buah lagu, namun karena padatnya kegiatan pondok, mereka telah mempublikasikan 3 buah lagu. Tepuk tangan untuk Hayonic.
Adapun hasil usaha unggulan yang telah kami laksanakan selama mengemban amanat yang suci ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan latihan pramuka tematik dengan tema diantaranya Water Rescue bekerjasama dengan tim SAR Kabupaten Batang, Rescue with Rope Aids bekerjasama dengan tim pelatih Kuarca Batang, penanggulangan megatrust bekerjasama dengan BPBT Kabupaten Batang, pramuka dan jurnalistik bekerjasama dengan pelatih Kuarca Batang, no bullying bekerjasama dengan Kapolsek Kecamatan Bandar, dan yang terakhir Fire Rescue bekerjasama dengan Damkar Kabupaten Batang. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya adanya pelatihan pramuka tematik tentang penanggulangan bencana dan sebagainya kepada para pembina bertujuan agar para pembina bisa mengulang kembali materi kepada peserta didik dan juga sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman bagi para pembina di masa yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh LPJ Kabinet kemarin tadi itu adalah menunjukkan, benar-benar menunjukkan kalian sudah pada tingkat berpikir, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan ini adalah bekal yang luar biasa di masa depan. Apa yang kalian lakukan hari ini, kelas 6, kelas 5, dan juga itu kelas anak-anak kelas 4, 3, 2, 1, itu adalah proses menabung. Kalian sedang menabung. Menabung apa? Menabung ilmu pengetahuan, menabung wawasan, menabung skill, keterampilan, menabung pengalaman, menabung portofolio hidup. Saya pernah jadi presiden PPM, saya pernah jadi menteri, saya pernah ngurus ini, saya pernah ngurus ini. Orang hidup itu butuh portofolio. Semakin besar portofolionya, semakin besar size yang dia urus, maka semakin tinggi kualitas dia di masa depan. Orang kalau punya uang hari ini, ditabung. Kenapa orang menabung? Orang menabung itu kepentingannya untuk masa depan. Karena dia tahu di masa depan akan menghadapi tantangan, maka dia tabung uangnya hari ini. Supaya ketika membutuhkan sesuatu di masa depan, dia ambil tabungannya. Kalian bukan sedang menabung uang, tapi lebih dari itu, lebih mahal daripada uang. Yang kalian sedang tabung adalah apa? Ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan, pengalaman, dan portofolio. 5 yang sedang kalian tabung. Insya Allah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tabungan-tabungan yang hari ini kalian telah lakukan dan kalian simpan itu, kalian akan ambil itu menjadi investasi kehidupan di masa depan.